Bismillahirrahmanirrahim. Billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa pada hari ini. Oke, Ibu harapkan kalian dalam keadaan sehat ya. Ibu tanya terlebih dahulu, sababul khair. Sababun nur. Oke, kaifa halkum? Baik, alhamdulillah. Oke, nah coba sekarang Ibu minta kalian untuk berdiri terlebih dahulu. Coba. Nah, coba sekarang rapikan dulu yang bagi yang perempuan atau yang istri. Silakan rapikan pakaiannya dulunya. Begitupun dengan laki-laki, silakan rapikan pakaiannya. Oke, sudah rapi? Sudah. Silakan duduk kembali. Sekarang lihat kolom bakunya, apakah ada sampah atau tidak. Oke, yang ada sampah silahkan buang potong sampah terlebih dahulu. Yang tidak silahkan duduk kembali ya. Oke, masih semangat tidak hari ini? Masih. Tepuk semangat. Semangat. Oke, Ibu rasa kalian harus tetap semangat karena masih banyak di luar sana yang tidak semangat, yang tidak merasakan persekolahan. Jadi kalian harus semangat ya. Oke, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Yang namanya disebut boleh tunjuk tangan ya. Oke, kelas A, duduk dengan kelas A. Oke, yang pertama Adis siapa yang bisa ada? Oke, yang kedua Aliyah Hana Fadila. Yang ketiga Alfia Suka. Oke, yang keempat yaitu Adi. Ada? Sakit. Oke, berhubung akhirnya sudah ada, absensinya sudah selesai. Kita doakan dengan sakit semoga Allah berikan kesembuhan. Oke, untuk materi kali ini ya kita akan belajar tentang sejarah perkembangan hadis. Nah, nanti setelah kalian belajar sejarah perkembangan hadis, diharapkan ya tujuan pembelajarannya yang pertama kalian dapat menelaah sejarah perkembangan hadis, dapat menelaah dan menganalisis sejarah perkembangan hadis serta periwayatan hadis serta sistem penyampaian hadis. Yang sejarah perkembangan hadis periwayatannya ada pada masa Rasulullah, ada pada masa khulafaur rasyidin. Itu ya mungkin untuk tujuan pembelajarannya. Oke, sebelum itu coba ada yang tahu nggak sejarah itu artinya apa? Masa lalu, betul sekali. Cuma ada yang tahu lagi tidak? Betul sekali ya apa yang dikatakan Alfia. Sejarah itu kejadian yang berkembang pada masa lalu ataupun dalam bahasa Arab dinamakan apa? Sajarah. Tuh dinamakan pohon. Dan nanti dinamakan apa? Historia. Dalam bahasa Inggris dinamakan dengan history. Itu sebuah sejarah. Nah, hari ini kita belajar tentang sejarah perkembangan hadis ya. Nah, dalam periode sejarah perkembangan hadis ada 3 ya sejarahnya. Yang pertama pada masa Nabi Muhammad SAW, sejarah perkembangan periwayatan hadis. Yang kedua pada masa Umar Rasyidin dan yang ketiga yaitu bagaimana sih penyampaian dan
untuk meriwayatkan hadis ya. Nah, perhatian Khalifah Utsman bin Affan pun selalu berpesan agar tetap ya dalam meriwayatkan hadis di sini selalu berhati-hati ya. Nah, tidak meriwayatkan hadis yang tidak pernah didengar pada masa Khalifah Islam sebelumnya, di antaranya Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar bin Khattab ya. Adapun pada masa pemerintahan Khalifah Ali, nah pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib ya. Nah, hadis pada dasarnya sama dengan Khalifah Utsman bin Affan. Nah, adapun Abdul Besar selalu berhati-hati dalam meriwayatkan suatu hadis. Akan tetapi karena berbagai situasi dan kondisi umat Islam pada dahulu, Khalifah Ali pun sudah berbeda dengan khalifah sebelumnya karena adanya pertentangan antara kaum yang membela Ali dan kaum yang membela Muawiyah. Ya, ini sangat pada masa riwayatan hadis yang dilakukan pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, yang ketiga, coba dibaca lagi ada berapa sih sistem penyampaian atau periwayatan hadis? Silakan, Ibu kasih waktu 2 menit untuk membaca. Oke, sudah ya. Nah, sistem penyampaian dan periwayatan hadis. Jadi ada 5 ya sistem penyampaian dan periwayatan hadis. Yang pertama melalui majelis taklim. Yang kedua melalui apa? Melalui beberapa para sahabat. Yang ketiga melalui istri para nabi. Yang selanjutnya melalui pengajian umum atau pengajian rutin. Yang selanjutnya melalui praktik secara langsung ya. Biasanya melalui majelis taklim yang dilakukan pada masa Rasulullah, melalui para sahabat ya. Diantaranya ada berbagai khalifah ya. Nah, yang selanjutnya melalui istri Nabi yang suka meriwayatkan itu yang tahu siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Melalui pengajian umum diantaranya pada peristiwa Fathul Mekah ataupun haji wada ya. Dapat melakukannya secara mempraktikkan secara langsung. Mungkin itu ya sistem penyampaian dan periwayatan hadis. Jadi ada berapa sejarah perkembangan dan periwayatan hadis, khususnya periwayatan hadis? Ada sistem periwayatan hadis, ada 2 yang kita pelajari hari ini. Yang pertama pada masa Nabi atau Rasulullah, yang kedua pada masa Khulafaur Rasyidin. Adapun sistem penyampaian dan periwayatan hadis ada berapa? Ada 5 yang sudah dijelaskan ya. Majelis taklim, sahabat, istri, pengajian umum ataupun dapat dipraktikkan secara langsung. Paham tidak apa yang disampaikan? Oke, nah untuk selanjutnya kita akan bermain games. Gamesnya yaitu sapador, saling sapador. Nanti yang menang, yang kecepatannya cepat, dan yang kalah, yang kecepatannya kurang. Nanti kalian yang menang boleh memilih
Rasyidin. Ya, pada masa Rasulullah hadis disampaikan dari lisan ke lisan. Adapun pada masa Khulafaur Rasyidin hadis juga masih sama disampaikan dari lisan ke lisan dengan cara dihafalkan gitu ya. Adapun sistem penyampaian hadis ada 5.